Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Irfan Helmi, dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat channel semuanya yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Irfan Helmi, dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait batas minimal dan kekuatan alat bukti, ya. Menyambung dari pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait pengenalan alat-alat bukti dalam hukum perdata, di mana proses pembuktian merupakan cara bagaimana para pihak dapat mengajukan, dapat menggunakan, dapat memilah, dan mempertahankan alat bukti di persidangan. Untuk itu, agar para pihak mampu memilah dan mempertahankan alat-alat bukti tersebut, perlu para pihak untuk memahami batas minimal dan kekuatan alat bukti. Yang dimaksud batas minimal yaitu batas minimal alat bukti yang dapat diterima oleh hakim pada saat pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan. Kadang ada satu alat bukti sudah memenuhi batas minimal, kadang tidak, tapi harus memenuhi dua alat bukti. Nah, untuk mengetahui alat bukti itu sudah memenuhi batas minimal alat bukti atau tidak, kita harus mampu menilai atau mengukur alat bukti itu dengan cara mengetahui ketentuan batas minimal alat bukti. Yang pertama, alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil dan material alat bukti itu berbeda-beda tergantung daripada jenis alat buktinya. Patokan inilah yang menentukan kekuatan alat bukti dan menentukan batas minimal alat bukti. Kemudian yang kedua, alat bukti yang diajukan bukan alat bukti permulaan. Alat bukti permulaan itu artinya alat bukti yang belum memenuhi batas minimal. Kalau alat bukti permulaan, maka diperlukan adanya satu alat bukti lagi untuk memenuhi batas minimal pembuktian. Misalkan, satu saksi yang telah memenuhi syarat formil dan material yang diajukan ke persidangan tidak cukup memenuhi batas minimal alat bukti. Untuk mencukupi batas minimal alat bukti saksi, maka minimal saksi itu harus 2 orang yang telah memenuhi syarat formil dan material. Sehingga ketika 2 saksi diajukan ke pengadilan dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat material, maka saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti. Jadi kalau satu saja hanya memenuhi batas bukti permulaan, tidak memenuhi batas minimal alat bukti. Kalau alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal, maka hakim dapat menerima alat bukti tersebut. Kemudian yang ketiga, alat bukti tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan bukti lain. Jadi alat bukti itu ada yang dapat berdiri sendiri atau tidak. Bukti saksi dapat memenuhi batas minimal kalau saksinya itu 2 orang yang telah memenuhi syarat formil dan material. Itu sudah memenuhi batas minimal. Bukti saksi tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan alat bukti lain, misalkan akta otentik, ini dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan alat bukti lain, sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian. Lain dengan bukti saksi. Bukti saksi minimal harus 2 orang yang telah memenuhi syarat formil dan material. Kemudian di samping kita mengetahui ketentuan batas minimal alat bukti, kita juga harus mengetahui patokan menentukan batas minimal alat bukti. Yang pertama, tidak digantungkan pada faktor kuantitas. Sebanyak apapun bukti, kalau tidak berkualitas, tidak akan diterima oleh hakim. 100 saksi, kalau tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, tidak akan diterima. Batas minimal saksi adalah 2 orang yang telah memenuhi syarat formil dan material. Kalau tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, walaupun itu 100 orang saksi, tidak akan diterima oleh hakim. Kemudian patokan menentukan batas minimal yang kedua alat bukti, yaitu
Alat bukti tersebut didasarkan pada faktor kualitas. Faktor kualitas inilah menentukan alat bukti. Misalkan satu alat bukti telah memenuhi batas minimal pembuktian, yaitu alat bukti tersebut harus sudah dapat berdiri sendiri. Artinya alat bukti tersebut tidak memerlukan bukti lain karena didasarkan pada faktor kualitas. Alat bukti ini dapat atau mampu berdiri sendiri. Sehingga dengan satu alat bukti, hakim sudah dapat menerima alat bukti tersebut karena alat bukti yang dapat berdiri sendiri itu sudah memenuhi batas minimal pembuktian. Selain alat bukti itu berdiri sendiri, juga alat bukti itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Kemudian yang ketiga, alat bukti juga harus cukup minimal 2 alat bukti kalau alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Karena kalau hanya satu alat bukti, jika buktinya tidak dapat berdiri sendiri, maka hanya menjadi bukti permulaan, sehingga harus dilengkapi dengan bukti yang lain. 100 alat bukti yang tidak memenuhi syarat formil dan material dan tidak dapat berdiri sendiri tidak akan diterima oleh hakim. Jadi itulah ketentuan tentang batas minimal dan kekuatan alat bukti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.